Bertemu kembali dengan saya pencinta elektronika melalui blog www.ic555.com. Kali ini saya akan membahas masih kelanjutan mengenai dunia IoT, tidak jauh-jauh dari MQTT kesukaan saya. Dan kali ini saya akan membahas sebuah platform IoT buatan dalam negeri. Sebenarnya buatan luar negeri tapi milik dalam negeri lah, seperti itu. Sebaiknya dikatakan menjadi milik dalam negeri, dikelola di dalam negeri oleh Telkom tentunya. Oke, Telkom Indonesia meluncurkan Antares kira-kira setahun yang lalu, 2019. Maafkan jika saya salah, tapi kebetulan saya juga mengenalnya mulai tahun lalu ketika saya mulai berkecimpung di dunia IoT, balik lagi dari dunia sebelumnya, nyolder yang sudah lama, vakum beberapa tahun, dan tahun 2019 balik lagi ke dunia yang ternyata diisi oleh dunia yang sangat baru, yaitu dunia IoT. Begitu pembukaannya. Namun ada baiknya sebelum kalian mengikuti video ini, ada baiknya bisa membaca dan melihat blog kami, yaitu ini blog saya www.ic555.com, dan ini sudah ada semacam spoilernya ya, apa yang saya temukan di sini itu ada sebuah bug dari Antares. Nah, kemudian bisa juga kalian untuk praktek dalam video kali ini harus sebaiknya mengikuti, harus dicek apakah MQTT-nya video pada YouTube saya sebelumnya, yaitu sebanyak 3 buah video mengenai MQTT, teorinya, dan kemudian praktek langsung di breadboard. Jadi seperti itu, harus baca dulu agar nyambung ya kawan-kawan. Agar nyambung, apa sih Antares itu, kenapa sih ada Antares di Telkom itu, seperti itu pembukaannya. Dan sebaiknya saya akan menunjukkan gambar yang pernah saya presentasikan tahun lalu pada sebuah pertemuan di sekolah menengah kejuruan. Saat itu ketika saya diminta untuk menjelaskan tentang IoT, dan saya pun sebenarnya belum terlalu paham, tapi saya mengambil gambar ini di sebuah website, dan inilah yang menyebabkan saya sedikit gampang mengawali IoT, yaitu dengan melihat piramida Internet of Things. Nah, piramida Internet of Things ini memiliki dasar yang paling bawah, yaitu adalah data dari things. Things-nya apa? Apapun yang ada di sekitar kalian. Nah, datanya apa dari things itu? Bisa suhu, bisa lokasinya, bisa kualitas udara, bisa gambar dan video. Tidak terbatas, apapun. Dan data ini akan diambil oleh sensor. Ini adalah pekerjaan saya selama ini. Jadi sebagai pencinta microcontroller 8 bit, maka saya akan selalu menemui sensor dan microcontroller. Nah, microcontroller inilah merupakan salah satu dasar paling bawah dari piramida IoT. Kemudian di atasnya, piramida yang kedua, tingkat duanya adalah konektivitas. Konektivitas ini bisa berupa apapun, dari berupa komunikasi kabel wired seperti RS232, RS485, kemudian I2C dan segala macam. Kemudian ada yang wireless, bisa pakai GPRS, 3G, HSDPA, dan segalanya. Yang paling terbaru sekarang, mungkin kalau rekan-rekan
yang ada di dunia telekomunikasi akan mengenal NB-IoT. Saya akan nggak membahas kali ini, nanti saya akan bahas NB-IoT. Kemudian di paling atas, di sebelum dari atas, sebelum paling puncak ada level ketiga yang merupakan platform. Platform ini adalah platform yang mengumpulkan data tadi. Jadi dikumpulkan, diolah, dipilah, dan dijembatani ke dalam sebuah cloud lah, seperti itulah. Platform ini adalah, kalau bisa dibilang lah, cloud yang mengolah data. Nah, salah satunya adalah punyanya Amazon, AWS, Google Cloud yang secara khususnya ada Google IoT, Alibaba pun punya, Huawei pun punya, dan punya Telkom Indonesia sendiri. Mereka berusaha mempelajari, bukan pelajari, mungkin lebih tepatnya adalah merancang sebuah platform IoT agar bisa catch up ya dengan dunia luar. Nah, itulah dia Antares adanya di platform sini. Bagian akhir puncak sekali adalah apps. Apps-nya ya yang pernah saya kerjakan di video-video sebelumnya. Ada IoT Micro, kalau paling sederhana itu ya MQTT panel, itu IoT MQTT panel. Kemudian ada juga grafik-grafik, kalau misalnya maps, heat maps, dan analisa-analisa AI. Nah, itu yang ujungnya akhirnya. Jadi perjalanannya dari sensor dihubungkan oleh microcontroller dengan koneksi internet menuju sebuah platform. Platform ini akan mengolah data, menyimpan, dan kemudian akan menganalisa sehingga dapat ditampilkan pada sebuah apps. Itu secara singkatnya piramida dari IoT agar nyambung. Agar nyambung maksudnya agar nyambung pemikiran kita terhadap IoT. Dan salah satu ciri khas dari IoT, tidak boleh ada peran manusia di dalamnya. Harus semua dijalankan oleh internet. Manusia hanya diam saja, manusia hanya merancang saja, dan kemudian ketika dideploy semuanya berjalan sendiri dan manusia harus diam dan menikmati hasilnya. Seperti itu tujuan besarnya. Kita flashback kembali ke sebuah komponen-komponen elektronika yang dulu saya tampilkan dan saya praktekkan. Nah, dulu kita praktek IoT-nya lalu ini. Jadi kalau dari piramida itu sensornya adalah di kanan bawah adalah tombol. Nah, tombol itu merupakan sensor. Sensor yang mendapatkan inputan dari lingkungan. Nah, lingkungannya siapa? Lingkungannya adalah jari saya. Kemudian microcontrollernya ada di sebelah kiri yang paling gede. Nah, itu adalah pengolah dari sensor, pengelolaan sensor yang kemudian akan disalurkan melalui WiFi. Jadi konektivitasnya adalah di sisi WiFi. Nah, si WiFi ini adalah konektivitas. Kemudian pengolahnya apa? Pengolahnya seperti dulu yang saya platformnya apa? Platformnya adalah MQTT. Ya, MQTT itu platform paling sederhana. Kemudian servernya itu bisa kita buat sendiri atau bisa melalui service broker-broker gratis di luar sana seperti hiveumq.com atau mosquito.org. Itu adalah platform IoT berbasis MQTT paling sederhana. Kemudian piramida paling ujungnya apa? Piramida paling ujungnya adalah aplikasi pada HP saya. Kita menuju ke layar ini. Saya akan tunjukkan dulu
HP saya seperti apa hasilnya. Nah, ini adalah paling yang ini adalah HP saya. Saya carikan dulu ya. Nah, ini HP saya. Di kanan ini adalah prosesnya. Nah, prosesnya tangan saya ini mencet sensor menuju ke controller, WiFi ke cloud, dan menuju ke apps-nya adalah pada smartphone. Saya capture di sebelah kanan. Nah, itulah piramida IoT yang lebih jelasnya pada praktek ya. Praktek yang saya lakukan pada video sebelumnya, Anda bisa lihat di blog ataupun di YouTube channel saya. YouTube channelnya namanya apa? Kalau nggak salah namanya Ahokul. Nah, ini Ahokul namanya. Ahokul. AHOCOOL. Ini vlog yang saya kerjakan sejak zaman dahulu kala. Jadi banyak video-video elektronika, banyak sekali video-video elektronika dan jualan-jualan saya. Bisa Anda lihat di sini sejak tahun berapa? 7 tahun yang lalu, bukan? Lebih lagi 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu ada? Ada. 10 tahun yang lalu adakah? Ada. Nah, 10 tahun lalu yaitu 2009. Nah, sekarang 2020, 11 tahun yang lalu. Ini adalah proses ketika saya pertama kali belajar. Nah, ini adalah lampu LED berjalan yang pertama saya kerjakan melalui. Nah, ini di mana? Di Telkom. Nah, saya dulu berkecimpung di Telkom Surabaya juga sebagai vendor. Jadi saya orang lama di Telkom. Jadi ketika saya ketemu Antares, jadi seperti dejavu ketemu barang lama. Baik, kita akan membahas jangan dejavuan dan baper. Kita akan membahas Antares. Logo yang di bawah Telkom adalah 1M2M. Nah, itu adalah standar yang dipakai oleh Antares dalam res apinya. Jadi semacam standar yang digunakan. Nah, standar yang digunakan berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh 1M2M. Bisa dilihat di websitenya 1M2M. Silahkan googling sendiri. Kali ini kita akan mencoba menggunakan Antares dengan komponen atau rangkaian yang dulu saya kerjakan di video sebelumnya. Baik, ini adalah rangkaian saya yang terdahulu. Ini adalah script Arduino-nya sudah saya siapkan. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan menuju ke websitenya Antares. Websitenya Antares. Nah, antares.id. Nah, kita bisa login atau kita sign up. Kalau login kalau sudah punya ID dan passwordnya. Nah, kalau belum kita sign up aja. Kita sign up. Akunnya kita namakan mencoba sesuai email saya aja deh ya. Ini Bambung nama saya. Emailnya @gmail.com. Passwordnya saya coba password yang sederhana aja. Coba Antares. COBA Antares. Create account. Oke, email akan masuk. Saya akan cek email dan saya verifikasi. Tunggu sebentar. Ups, tidak ada email yang masuk, saudara-saudara, ternyata. Saya tidak tahu kenapa. Namun, saya punya account yang sudah jalan ya. Kita gunakan aja.
Ini account saya, login successful. Oke, saya sudah punya login dan saya mempunyai satu aplikasi, Ahukul IoT. Kita bikin saja aplikasi satu, application name. Kita coba namanya, coba Wemos ya, device saya namanya coba Wemos. Application ID kita acak aja tuh, coba ketik aja Java Mos 123. Nah, ini adalah tipikal dari sebuah platform IoT, harus ada pairingnya. Dan saya nggak tahu kenapa, tapi harus ini. Kita contohkan aja, tambahkan ya. Kita tambahkan tombol, value-nya on, tombol 1 gini aja. Tambahkan misalnya lagi LED on, gini, on, LED on. Oke, inilah pairingnya. Nah, kita tambah add device, kita tunggu. Oke, sudah dapat. Nah, ini adalah sebuah labels dan hierarki URI-nya. Nanti kalau misalnya mau diakses melalui HTTP, HTML, post dan push, pakai ini. Saya nggak akan bahas karena mumet, sangat teoritis, dan saya nggak terlalu suka dengan hal-hal yang teoritis. Nah, device-nya apa? Kita tambah device. Nah, device-nya misalnya tombol LED. Kita coba tombol LED sekarang. Kita nama device-nya tombol LED. Oke, kita sudah namanya tombol LED. Nah, nanti tombol LED ini akan ada hierarkinya juga, hierarki URI ini, dan ini sangat membosankan membahasnya. Tapi ada dokumentasi gimana how to send data. Nah, how to send data, dokumentasi. Nah, harus mengirim semacam ini, mengirim sebuah format URI. Jadi REST API lewat URI, dan ada aturan-aturan sendiri. Aturannya ini adalah aturan dari M2M, dan lihat ini X M2M origin. Jadi Anda harus membaca terlebih dahulu standar yang dikeluarkan oleh M2M REST API-nya. Bisa dalam bentuk JSON juga. Nah, JSON-nya seperti ini. Nah, gimana kalau kita menggunakan MQTT? Nah, ini MQTT push to the device, MQTT go tutorial. Nah, ini ada contoh dari seorang developernya yang di sana, dan dia menggunakan namanya MQTT FX. Ini browsernya ini MQTT FX ya. Nah, kalau Anda bisa lihat ini MQTT FX. Nah, saya sudah punya MQTT FX, pernah saya bahas dulu untuk menerima data dan mengirim data menuju Wemos. Nah, kita akan membahasnya. Dan apa yang dikirim adalah bentuknya adalah bentuk XML dan JSON. Nah, tapi karena MQTT itu kebanyakan pakai JSON, makanya kita memakai JSON saja. Nah, seperti ini data yang dikirim. Loadnya adalah kayak gini. Topiknya adalah kayak gini. Standarnya tuh beda-beda ya, tidak segampang dulu. Misalnya kalau yang MQTT berbasis Mosquito, kita hanya mengirim ke topik LED, nah slash LED atau slash suhu. Nah, kalau ini enggak, topiknya harus seperti ini untuk mengirim data, dan pembalasan payloadnya anak kayak gini. Jadi, nah ini nanti Anda akan menemukan sendiri kenapa kayak gini di belakang video. Nanti saya akan jelaskan. Kalau mau bypass langsung dan bosan video ini, langsung aja menuju ke www.ic55.com dan akan menemukan dua buah tulisan saya mengenai ternyata ada bug pada library Antares-nya yang saya hubungkan dengan MQTT saya. Ada bugnya saya temukan, dan itulah tujuan saya membuat video kali ini, yaitu ingin membahas bug dari MQTT library
yang dikeluarkan oleh Antares. Library-nya kayak apa? Anda bisa cek library-nya. Kalau kita lihat manage library, inilah sketch Arduino saya. Nah, ketika kita cari tulisan library yang di bawah kata-kata Antares, nah ini ada 3, jadi 3 buah library, yaitu library mengirim secara HTTP. Ini mungkin lebih banyak dipakai oleh orang-orang IT ya, orang-orang yang kenal IT-nya lebih dahulu daripada kenal microcontroller Arduino-nya. Kalau saya menggunakan yang di bawah ini karena saya kenal Arduino-nya dulu daripada kenal IT-nya. Jadi setelah saya install, dan bisa juga dilihat di GitHub-nya, itu GitHub-nya ada Antares SSP8266 MQTT. Jadi ada example yang bisa kita coba. Example-nya ada example Antares MQTT pub dan sub. Kita coba aja langsung dalam praktek. Karena sebelumnya kita telah membuat langsung ya, menggunakan MQTT broker yang gratis di luar sana. Makanya kita sekarang akan mencoba melakukan duplikasi script yang dulu kita kerjakan dan akan merubahnya, membelokkannya menggunakan MQTT Antares. Seperti apa scriptnya? Kita akan bahas di sini. Kita copy paste saja. Kita akan copy paste script yang ada di example-nya, library-nya. Jadi kalau mau lihat example-nya, nah example-nya tuh di sini, libraries Antares. Nah, example-nya ini adalah source ini. Bentar, salah layar. Ya di sini ya. Ini adalah folder di jari libraries. Nah, librariesnya ESP8266 Antares ini adalah isi library filenya. Jadi ada 2 library yang dioprek sama orang Antares, yaitu library-nya pub/sub client-nya Knowlery dan library-nya Arduino JSON. Sedangkan untuk example-nya Anda bisa melihat di sini. Jadi nah di sinilah 2 buah script contoh, pub dan sub. Nah, saya akan mencoba membuat yang pub dulu. Saya akan edit. Saya akan copy paste ya. Tunggu. Oke, sudah saya copas pubnya dulu. Nanti subnya belakangan saya akan copas. Nah, di sini terlihat include-nya hanya 1, yaitu SP826 MQTT.h. Kalau kita lihat di sini WiFi-nya di mana? Nah, ternyata WiFi-nya sudah tersedia ya. Kalau saya lihat di sini, ini, nah WiFi-nya sudah ada di sini. Jadi dia sudah include semuanya di sini. Jadi tidak perlu kita deklarasikan lagi ya. Tidak perlu kita deklarasikan lagi di sini. Kita sudah WiFi-nya tinggal mendefine access key dan yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ya ke penjelasan scriptnya. Scriptnya ini, nah ini dan ketik aja sendiri ya, access key-nya. Access key-nya apa? Kita lihat di Antares-nya, di konsol Antares Anda. Jadi kita cek di konsol Antares. Nah ini di account ya, di account. Nah ini access key-nya, ada sampai sini, inilah access key. Nah ini username, ini password, kayak gitulah. Kita copy saja, kita menuju ke ini. Nah, access key-nya kita paste aja. Kita paste. WiFi saya namanya ini, nama WiFi saya, passwordnya. Oke, kalau yang dekat lokasi saya mungkin akan bisa
mencuri wifi saya. Kecepatannya tidak lambat, tidak cepat, tidak lambat, ya sedang-sedang ya, pakai IndiHome. Kemudian project name-nya kita lihat di application. Nah, project name-nya lah coba_wimos. Kita masukkan coba_wimos. Project name-nya coba_wimos dengan device name-nya, sebentar, device name-nya tombol_led. Nah, ini harus benar ya, tombol_led. Oke, sudah benar. Jadi kita sudah punya device, project dan device. Jadi projectnya coba_wimos, device name-nya tombol_led. Oke, kita akan melanjutkan ke berikutnya. Ini adalah standar, harus dipanggil dulu akses key-nya untuk bisa masuk. Kemudian kita masuk ke serial begin. Setelah begin kita kecilkan aja. Debugnya true, wifi connection benar, dan MQTT servernya sudah di set. Nah, kenapa tidak mengeset password, username, port dan sebagainya? Karena memang sudah ada di sini, sudah ditunjukkan. Jadi saya besarkan dulu ya, sudah dituliskan di library-nya, jadi nggak perlu mengetik lagi. Portnya sudah declare, sudah declare ya, tenang aja. Nah, ini kita punya loop untuk mengecek koneksi ya, kayak dulu. Koneksi harus dicek terus apakah putus MQTT-nya, maka dia akan mencoba untuk reconnect. Nah, ini dia mengukur. Nah, kita hapus saja karena kita menggunakan tombol ya. Tombol ini adalah untuk meng-add sebuah topik di dalam topik. Nah, ini adalah publish topiknya. Topiknya itu, ingat, topiknya itu harus ini ya. Topiknya itu harus topik khusus gitu. Topiknya itu harus seperti ini. Jangan salah. Kayak gini topiknya. Beda. Dan pesannya adalah ini. Nah, itu yang dikerjakan oleh library ini adalah mempersingkat mengerjakan JSON-nya di dalam. Kita nggak bingung. Padahal saya juga bingung kalau disuruh pertama kali setahun lalu saya pernah nyoba, tapi ternyata saya gagal dan saya kebingungan. Bingung kenapa? Karena memang antara Mosquito dan Antares ini sangat berbeda. Jadi M2M dan Mosquito itu format REST API-nya tuh satunya tuh, kalau Mosquito tuh seperti disenengin tukang solder, sedangkan M2M ini senengi oleh orang IT. Nah, Antares ini mencoba berada di tengah-tengah. Oke. Video saya sudah 28 menit, agak panjang ya. Oke, kita speed up. Oke, setelah itu kita akan tombol ya. Tombolnya kalau di script saya yang dulu, saya copy paste script saya yang dulu, yaitu di mana tuh ya? Di MQTT. Jadi tombol saya gunakanlah tombol hijau ya. Tombol biru, tombol 16 ya, tombol biru tombol 16. Tombol 16. Nah, oke, tombol biru 16. Ini saya ambil dari script saya yang dulu. Kemudian saya akan copy paste penekanan tombol. Ini penekanan tombol, mana penekanan tombol saya? If read tombol. Nah, ini tombolnya di sini. Kita tombol menekan, kan tombol dia ngirim, kan gitu kan prinsipnya. Jadi ketika dia menekan tombol, dia mengirim ke topik. Nah, karena Antares sudah mengumpulkan dalam satu library, jadi lebih singkat harusnya. Jadi digital red tombol biru sama dengan 0. Nah, jika tombol ditekan, saya akan mengirimkan kata-kata namanya misalnya tombol ya.
tombol ini apa ya tombolnya, tombol sebentar. Tombol on gitu aja ya, kita mengirimkan suatu payload tombol. Jadi gini, jadi tombol itu akan saya kirimkan tulisan apa topik tombol ini ya, topik dalam topik ya. Jadi kayak ini ya, nah ini adalah topiknya adalah ini, datanya adalah ini. Di manakah tombol itu? Nah, tombol itu di sini, di con, di JSON-nya con ini. Itu menurut dokumentasi ya, harus kayak gitu. Jadi kita coba aja dulu untuk mengirimnya. Ini mana dia? Ini. Nah, oke, tombol on. Oke, hanya segini skripnya. Gak terlalu susah, dan saya akan downloadkan ke Arduino saya. Saya akan downloadkan ke Arduino saya. Oke, kita coba downloadkan. Oke, sudah berhasil teman-teman. Berhasil. Tadi ada sedikit permasalahan di library saya, salah copy, tetapi ada kesalahan ini, kok nggak connect. Waduh, coba saya restart dulu. Saya restart, trying to connect to Indotech. Dia berusaha connect wifi. Oke, connect wifi, tuh gagal. Apa yang terjadi? Nah, kini di sini adalah kita harus mencoba melihat library-nya ketika ngecek wifi. Ngecek wifi-nya di sini. Jadi ngecek wifi. Jadi dia langsung bilang unable to connect ya. Jadi dia ngecek wifi-nya di mana? Ngecek wifi-nya. Nah, ini wifi connection di sini. Jadi dia connect. Kalau sukses dia akan menunjukkan IP. Kalau nggak sukses dia akan bilang could not connect. Oke. Kenapa could not connect? Nah, coba saya ingin mengecek apa yang dikirim sama dia. Apakah yang dikirim oleh library Antares ini? Mana tadi sini. Jadi apa sih yang dikirim? Nah, kita akan mengetahui apa yang dikirim. Nah, kita akan mengirim apa sih yang dikirim di sini. Kita kasih ini dulu, print book. Apa sih yang dikirim? Oke, ini dia. Apa sih yang dikirim? Kita save ya. Lalu kita compile. Harus di-compile lagi. Nah, kita compile. Apa sih yang dikirim? Nah, apa sih yang dikirim? Kita cek dulu. Oke, dia download ya. Jadi script ini akan mendebug apa sih yang dikirim oleh si library ini. Nah, atau alat saya, apa sih yang dikirim? Nah, ini masih upload ya. Apa sih yang dikirim? Nah, ini Indotech info. Loh, apa sih yang dikirim? Kok hanya gini? Padahal passwordnya saya adalah Indotech infrastruktur. Kurang berapa ini berarti? Infrastruktur kurang 3 kata. Kalau ditambah 1/n-nya apa? String n 4 dong.
Wah, ini berarti ada lagi permasalahan string dari dulu yang saya sangat benci eh, di C atau Arduino kan pakai C. Sketch ini ya, ini saya nggak senang. Berarti ada sesuatu yang kurang di sini. Saya tambahkan, coba saya tambahkan 4 di sini ya. 4 atau 5 boleh, coba tambahkan 4. Jadi array-nya saya tambahkan karena kepotong. Array dari passwordnya saya tambahkan. Oke, kita coba ya. Kita upload lagi. Tadi sudah saya edit ya di sini ya. Ini saya edit dan saya edit. Saya edit. Apa yang terjadi? Library-nya bisa salah loh. Jangan ini loh. Library yang sudah dipublish atau ditampilkan di sketch-nya Arduino pun bisa salah. Jangan kira benar terus. Oke. Indotrack infrastruktur lengkap. Passwordnya Indotrack infrastruktur. Apakah WiFi saya terkonek? Kalau kurang saya oke. Connect saudara-saudara. Ternyata ada bug ya. Saya bisa melihat ada topik di sini. Oke. Apakah bisa ngirim? Saya pindahkan layar dulu. Apakah bisa terkirim ya layarnya? Tombol ini. Oke, dia ngirim tombol on ya, benar ngirim tombol. Terus saya harus melihatnya di mana ini? Di Antaresnya. Apakah kekirim ke Antares? Kita cek di Antaresnya. Antares. Oke, saya sudah bisa mengirim. Yes, saya bisa mengirim. Saya kirim lagi. Oke, tombol on. Kalau tombol on gak enak dong, hanya on saja. Kita tambahkan counter aja ya. Kayak dulu kita akan menambahkan counter pada sini. Kita tombol biru ini akan menambah counter. Integer counter sama dengan 0. Nah, jadi ketika kita ditekan, maka counter adalah plus. Nah, terus yang dikirim ini adalah stringnya counter, angkanya counter aja langsung dikirim. Kita nggak mengirim string, kita akan mengirim integer langsung. Bisa nggak ngirim integer langsung? Kita upload lagi. Oke, upload. Kita upload. Jadi saudara-saudara, yang salah itu adalah di sini ya, di password ini ya. Entah kenapa string dan array dari C itu akan bertabrakan ya. Nah, ini kan benar kan? Saya mengirimkan ke infrastruktur. Oke, tunggu koneksinya. Oke, selesai. Saya akan tombol ya. Tombolnya kan 1, 2, 3 dan segala macam. Nah, di sini juga angkanya apakah benar? Oke, 1, 2, 3. Oke, saya refresh tadi. Coba saya refresh. Apakah ada masalah di internet saya? Kapanpun kekirim. Oke, kalau gitu kita cek ya. Kita cek di MQTT-FX saja. Kita cek juga apakah yang terkirim. Nah, biar Anda tahu juga MQTT-FX. Jadi MQTT-FX ini MQTT-FX. Nah, MQTT-FX. Saya sudah bikin tadi koneksinya untuk melakukan sub dari data ini, data MQTT. Jadi servernya tuh ini ya, MQTT address tadi tanpa password ya, sederhana aja tanpa password. Kemudian kita connect dan terkoneksi. Nah, kita kan subscribe ya. Nah, subscribe itu sesuai pola tadi ya, harus sesuai website ini ya. Kita kalau request itu ini respon. Nah, nih 1 M2M respon Antares CSE. Nah, ini adalah akses key-nya.
dan diakhiri dengan serialisasinya adalah JSON. Oke, kita telah ketik ya, sudah benar ini. Nah, kita subscribe ya. Nah, ketika kita pencet, apakah muncul? Nah, muncul data ini. Lihatlah, payloadnya itu segini loh, panjang banget. Dan ini tombolnya tombol 9 di sini. Nah, tombol counternya adalah 9. Panjang sekali. Nah, ini yang dilakukan nanti adalah melakukan JSONize dari ini, JSON parsing. Mumet lagi bagi tukang solder, harus belajar JSON, bener-bener harus belajar JSON, karena semua yang digunakan di Antares menggunakan JSON seperti itu. Baik, coba kita manfaatkan lagi Antares ya. Antaresnya kita manfaatkan lagi. Apa sih yang ada lagi dari tombol-tombol ini? Apa sih yang bisa saya pergunakan? Ada widgetnya ternyata kalau kalian. Ini adalah widget counter saya yang dahulu ini ya, kemarin ya. Kemudian saya akan menambahkan widget. Kita hapus saja dulu widget saya kemarin. Widget yang terbuka hanya chat, yang lainnya ini kayaknya harus berbayar ya, harus upgrade account ya. Nah, kita coba yang paling saja line chat ya. Aplikasinya coba Wemos, device-nya tombol LED, tombol. Nah, tombolnya kita confirm. Widget name-nya coba Wemos counter add. Oke, sudah muncul. Ini counter penambahan tombol ya, berdasarkan waktu ya. Jadi counternya sekarang berapa? Kalau lihat di MQTT ini GraphX counternya sekarang 18. Nah, di sini berdasarkan grafik ini benar 18. Oke. Padahal seharusnya udah nyampe 20 ini, 21, tapi kayaknya ada masalah di internetnya ini. Kita masuk ke widget lagi. Oke, sudah 20 ini. Nah, kan agak sedikit lambat. Tadi kan saya agak registrasi saya gagal kan tadi. Nah, saya kira ada sesuatu ini. Nah, ini saya mencet terus ini. Saya mencet. Jadi saya mencet tombol grafiknya. Anggap aja ini misalnya grafik suhu naik, terus suhunya akan muncul di sini. Nah, itulah Antares punya juga kemampuan untuk langsung menunjukkan grafik pada widgetsnya. Baik, itu dulu lah kayaknya video saya ini sudah hampir 40 menit. Kalau kepanjangan juga nggak enak. Saya akan membuat lagi videonya nanti untuk proses subnya. Jadi sekarang ini adalah proses pubnya aja ya. Jadi hanya pub, hanya mengirim ya, mengirim tombol biru. Nah, tombolnya, dan akan ketika penekanan tombol maka akan diadakan penambahan counter, dan kemudian akan di add JSON. Ini akan adalah add JSON counter ya. Jadi kalau saya sandingkan ini ya, ini tombol counter ini Antares.add ini adalah sebuah function yang akan mengisikan sesuatu di count ini. Nah, di sini hubungannya seperti itu. Sedangkan pubnya di sini. Kalau saya bisa lihat di sini, pubnya tuh di sini. Nah, di sini topiknya tuh di sini yang dipublish. Nah, sedangkan yang di subscribe, nah MQTT FX saya subscribe-nya di mana? Di sini. Jadi ada kebalikannya ya. Mudah-mudahan tulisannya jelas ya. Jadi saya copy aja ya, copy lebih jelas ya. Sebentar, saya buka notepad dulu. Notepad saya mana? Nah, ini adalah sub ya,
subscribe-nya di sini dan publish-nya di mana? Publish-nya tuh di sini. Nah, di sini publish-nya tuh di sini. Publish. Oke. Publish-nya tuh di sini, subscribe-nya di sini, topiknya. Nah, ingat ini adalah topik ya. Topik ya, topik kecil lah kayak orang luar sana. Ini adalah address saya ya, akses key saya. Anda bisa gunakan lah, karena tadi saya membuat akses key baru, ternyata registrasi Antares sedang bermasalah, jadi saya gunakan punya saya yang sudah saya gunakan setahun. Jadi lihat ada 2 buah topik, yang ini untuk publish, ini adalah untuk subscribe. Dan ketika kita subscribe dan publish, yang dikirimkan adalah data JSON. Data JSON ya, jangan lupa adalah data JSON, formatnya seperti yang disyaratkan oleh M2M. Kalau salah ngirim, akan nanti di video selanjutnya akan kelihatan deh. Nanti pasti ada semacam dikatakan errornya tuh tulisannya ada kata-kata primitif. Oke. Kesimpulan yang kita dapat dari video kali ini adalah adanya bug ya, bug yang mungkin tidak sengaja, atau mungkin ketika orang Antares, para teman rekan-rekan saya di Antares menggunakan wifi password yang pendek, nah, misalnya 5 huruf, misalnya seperti itu. Passwordnya, usernya, misalnya kalau Telkom itu, misalnya IoT Telkom, passwordnya Telkom. Nah, ketika saya pakai infrastruktur, jadi kepanjangan, array-nya jadi kekurangan. Nah, itulah misteri dari string pada C. Makanya saya sangat sering mengalami gangguan-gangguan di string pada C. Baik, ke rekan-rekan semuanya, demikian pembahasan seri pertama kali ini untuk Antares. Jadi kemudian saya akan bahas pada kesempatan selanjutnya mengenai proses MQTT subscribe dari Antares. Demikian, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. See ya.